Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Ina Agustina, Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang dana pensiun. Apa itu dana pensiun? Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program menjanjikan manfaat pensiun. Menurut Abdul Qadir Muhammad dan Rita Sumiarti, dana pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia. Program dana pensiun adalah dana yang dibentuk untuk pembayaran karyawan setelah tidak bekerja lagi, karena memasuki masa pensiun. Dengan adanya dana pensiun, karyawan peserta kelak akan tetap memperoleh jumlah penghasilan tertentu, sekalipun tidak bekerja lagi. 2. Tujuan dan fungsi dana pensiun. Tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan pemberi kerja, karyawan, dan lembaga pengelolaan pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang ke-1, pemberi kerja kewajiban moral. Yang kedua, karyawan. Ketiga, penyelenggaraan dana pensiun. Fungsi program dana pensiun antara lain 1. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Yang kedua, tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan dan atas nama pesertanya sendiri. Yang ketiga, pensiun, yaitu seluruh himpunan bilangan peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayar dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama, sejak mencapai usia pensiun, selama seumur hidup peserta, janda atau duda. Peserta pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau lembaga keuangan. Jenis program dana pensiun, program pensiun yang umumnya digunakan di perusahaan swasta dan perusahaan milik negara maupun karyawan pemerintah, terdiri atas 2 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Program pensiun manfaat pasti. Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterimanya juga, tergantung pada tingkat kenaikan gaji karyawan. Yang kedua, program pensiun iuran pasti. Program pensiun iuran pasti yaitu program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan atau pemberi kerja. Pada prinsipnya, dana pensiun pemberi kerja dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu karyawan dan pensiunan. Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun. Pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Apa saja keunggulan dana yang dikelola oleh dana pensiun, lembaga keuangan, atau DPLK dibandingkan dengan tabungan yang disimpan di bank? Keunggulannya yaitu 1. Penghematan pajak atas iuran peserta. Yang kedua, prinsip penghematan pajak atas hasil investasi. Yang ketiga, prinsip keamanan dana dari segala macam sitaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh saya tadi, bagian ke-1 yaitu pengertian dana pensiun, yang kedua yaitu tujuan dan fungsi dana pensiun. Nah, bagian ketiga sekarang adalah hambatan perkembangan dana pensiun lembaga keuangan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah dan BPRS di Indonesia sangatlah pesat. Namun ternyata perkembangan itu tidak dilakukan oleh pengembangan dana pensiun lembaga keuangan syariah. Pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah seharusnya bisa mendorong perkembangan dana pensiun. Namun hingga kini baru beberapa perusahaan yang menerbitkan produk dana pensiun syariah. Di antaranya adalah Bank Muamalah, Manulif, atau Finansial Indonesia, Allianz, BNI, dan PT Asuransi Takaful Keluarga.
Selain itu, lambatnya perkembangan DPLK Syariah memang disebabkan karena produk ini tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Hambatan lain juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Selama ini, DPLK Syariah mengeluhkan tentang produk investasi terikat yang berpotensi besar tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Dan yang terakhir adalah bagian keempat, yaitu pengertian dana pensiun konvensional. Dalam rangka menjalankan program pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan, kemudian rasa aman, perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian, maka pemerintah Indonesia membentuk lembaga yang menanggung hal tersebut, yaitu ditunjukkan bagi karyawan negeri maupun swasta, yaitu Jamsostek, Taspen, dan Asabri. Dari 3 lembaga di atas, maka dapat diketahui dana pensiun adalah lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksud untuk memberi kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun, dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dan yang ketiga adalah penyelenggaraan dana pensiun, yaitu mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan, turut mendukung dan membantu program pemerintah sebagai bakti sosial terhadap para peserta. Dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.